Tapi kan balik lagi kita sepakat kalau kita emang harus cepat adaptasi ya, karena sekarang kan akses informasi itu kan udah jauh lebih mudah. Kita bisa belajar hal baru karena informasi juga banyak, sumber-sumber belajar juga banyak ya, Iya, kayak gitu. betul. Intinya boleh salah jurusan asal nggak boleh salah masa depan ya, Mas, ya? Iya, yang penting itu sih kalau bisa memanfaatkan tadi kayak ngobrol sama AI, Mhm, itu bisa menjadi nilai plus sih. Itu tips and triknya di situ, oke kayak gitu. siap. Nah yang berikutnya lagi, nah ini ada pertanyaan nih. Dengan fakta tadi yang ada mismatch tadi ya, Oke, mismatch yang di lapangannya, lulusan yang banyak apa, yang dibutuhan di lapangannya apa, akhirnya banyak sumber daya manusia yang udah siap bekerja namun tidak terserap. iya. Apakah ini sebenarnya ini soal mentalitas atau ada sistem yang belum siap menampung ekspektasi generasi baru? Kalau soal mentalitas itu dari mentalitas, fresh graduate itu mentalitasnya yang penting bertahan hidup dulu. Oke, Akhirnya mereka banting setir untuk mencari, lapangan lapangan pekerjaan yang masih bisa mereka lakukan walaupun dalam prosesnya itu mereka perlu belajar dari awal, kayak gitu. oke. Kalau misalkan sistem yang belum siap menampung ekspektasi juga ada benarnya. Karena Hmm, apa? Dengan, organisasi yang kebanyakan masih mengadaptasi sistem yang lama, akhirnya mereka tidak match dengan generasi baru yang notabene karakteristiknya itu, mereka cenderung lebih kreatif dan juga mengedepankan keseimbangan work life balance-nya. Akhirnya mereka melihat itu sebagai ancaman, bukan oke, sebagai peluang. oke, Akhirnya mereka meng-cut off, generasi-generasi yang memiliki pola pikir seperti itu, kayak oke. gitu. Jadi yang pertama terkait soal mentalitas sebenarnya, dalam arti peluang yang di lapangan itu sebenarnya bisa aja dihadapi oleh para fresh graduate ini selama mereka mempunyai mental, yang penting kerja dulu deh, Iya, bisa bertahan dulu deh, oke. mau itu sesuai atau enggak sesuai itu urusan nanti, Iya, sambil sambil yang penting ada dulu nih, pekerjaan atau income masuk dulu gitu ya. oke, valid. Dan untuk sistem sebenarnya kalau Miss dia sendiri itu menggarisbawahi itu bukan cuman sistem di industrinya aja Mas, tapi Iya, di pendidikannya juga. pendidikan juga, betul. Jadi, kita tuh mempersiapkan talent-talent untuk, ready bekerja di dunia nyatanya ya, di Iya, industrinya heeh. ya. Dan seharusnya juga skill-skill yang kita siapkan ini harus match gitu dengan yang dibutuhkan di industri. Iya, Nah, valid. sementara mungkin kalau untuk Miss yang ngerasa, untuk saat ini, untuk di sistem pendidikan yang walaupun masih tetap ini ya, ada perbaikan-perbaikan terus Iya, ya, itu masih masih ada gap di sana antara kebutuhan di realitasnya dengan yang disiapkan di sekolah. sekolahnya, kayak gitu. Setuju sih, Mas, karena kan memang, garis pendidikan di negara kita itu kan memang ini ya, cenderung berubah-ubah sih. Jadi Betul. mereka nggak punya standar yang pasti nih. Akhirnya dengan, perbedaan antara standar pendidikan dan juga standar yang ada di industri, itu mereka akhirnya perlu penyesuaian ulang nih. Jadi Iya, akhirnya, tenaga-tenaga yang baru lulus itu mereka harus belajar ulang nih. Mereka mengejar ketertinggalan itu harus ngotot, kayak benar gitu. benar benar. Itu sih. Oke, berarti ini memang problematika yang masih terus berlangsung sejak lama Iya, ya dan memang, walaupun udah mulai coba diinisiasi solusi-solusinya namun untuk saat ini masih belum bisa mengubah kenyataan di lapangannya ya, iya. berarti kayak Mungkin gitu. masih belum siap secara 100% lah, Iya, masih 50-50 gitu. oke. Nah, di sini ada statement yang mengatakan kalau Gen Z itu dia itu mobilitas karir generasi muda ya. Jadi Oke. mobilitas karir generasi muda itu meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Mobilitas karir itu maksudnya Mas gini, kalau mungkin kalau Gen X atau baby boomers mereka bisa kerja di satu perusahaan tuh selama 10 tahun, 20 tahun. Oke, Bisa jadi sepanjang hidupnya mereka, mereka tuh cuman kerja di 2 atau 3 tempat yang berbeda. oke. Nah, sementara milenial ke bawah apalagi Gen Z, Gen bisa Z. jadi dalam 1 tahun tuh ada 5 kali pindah tempat kerja, kayak gitu. Nah, Itu kira-kira kenapa ya? itu faktanya kayak yang kita bahas tadi, Miss. Terkait ini ya, kebebasan dan Kebebasan, juga, ini ya, grow fast-nya ya. oke, Nah, kalau orang Gen X itu kan lebih cenderung suka yang stabil tuh. stabil, Ketika mereka sudah nyaman, kerja, nyaman, akhirnya ya udah mereka menghabiskan, sisa hidupnya di situ, nggak bakal pindah-pindah. Tapi karena, gen milenial sampai Z ke bawah itu mereka butuh, perkembangan yang mmm, cepat, akhirnya mereka berusaha untuk mencari suasana baru nih. oke, Untuk, istilahnya upskill ya, upskill, upskill dari, "Oh, aku sudah pernah
belajar skill ini nih, Mmm, aku pengen mencoba tantangan baru nih. oke, Karena tantangan baru. iya, karena di balik tantangan yang baru pastinya keuntungannya lebih besar. Itu Oke. yang pasti dicari, seperti itu. Perkembangan diri ya. Perkembangan Perkembangan diri diri, itu penting ya, itu yes, yang menjadi landasan kenapa mobilitas karir kalau untuk generasi muda itu jauh lebih tinggi dibandingkan tinggi, iya, dengan generasi-generasi sebelumnya berarti ya? yes. Mungkin kan sekarang mungkin 3 tahun, 4 tahun udah ini, Udah udah mentok ya? mentok itu udah. Udah mentok ya? Iya, betul. Udah nggak ada hal seru lagi Udah kayaknya nggak ya? ada hal seru, akhirnya Ya udahlah cabut. ngajuinlah ke HRD surat pengunduran diri, Iya tapi di satu sisi sambil interview di tempat lain. Oh, iya ternyata lebih menarik nih di sini, iya. cobalah kita ke sini, gitu. Oke, siap. Nah, di sini ada 3 faktor penting, Mas, yang menyebabkan kenapa mobilitas karir itu bisa jauh lebih, cepat Cepat, ya. oke. Yang pertama itu akses informasi pekerjaan yang terbuka luas. Menurut Mas Indro ini gimana, bener nggak? Wah, valid, Mas. Valid ya? Karena sekarang pun kita nggak usah jauh-jauh ya. Kalau dulu orang-orang ngelihat lowongan pekerjaan cuman dari Di koran, koran. sekarang udah ada Glints, ada LinkedIn, Iya ya, Jobstreet, di dan yang medsos lain-lain. juga Medsos pun juga sekarang udah banyak. udah Dan banyak. juga mereka pasti mencantumkan poin yang kedua dan ketiga. Iya, Itu yang paling penting itu yang mereka cari seperti itu. Karena, wah ternyata match nih dengan apa yang saya mau nih. Requirement-nya mulai dari gaji, kemudian juga budaya kerjanya gambarannya seperti ini. Akhirnya oke. mereka secara nggak langsung udah dapat gambaran nih, oh ternyata kalau saya bekerja di sini, berarti yang akan saya lakukan adalah seperti ini, dan value yang saya hasilkan nanti berupa ini, kayak gitu. Oke. Jadi ya bener ya seperti yang Mas Indo sampaikan sekarang kan akses untuk lowongan kerja itu kan mudah banget didapat ya, Iya, bisa lewat LinkedIn, Gleich, dan ada Glints. beberapa platform baru juga kayaknya, Iya, sekarang ada baik yang platform baru. nasional, internasional, ataupun lokal mungkin Iya, bahkan kayak gitu. Dan nggak mesti nunggu di koran dulu biar tahu informasi kerja iya, ya, dan tinggal untuk cara pelamarannya juga lebih gampang. Sekarang iya kayaknya betul. sistem digital semua, tinggal upload file kayak File, gitu kan, upload atau resume, iya, kayak gitu bisa. semua sudah digital dan dimudahkan. Kemudian pilihan karir semakin beragam ya. Jadi Iya, makanya bisa cepat-cepat pindah, bosan dengan profesi ini bisa pindah lagi. Karena sekarang profesinya itu bisa dari startup, jadi startup. freelance juga Freelance bisa. sekarang booming banget Iya, nih sekarang. sama yang remote work ini misalnya dari perusahaan yang di luar negeri, mereka outsourcing, untuk, pekerjanya dari ini dan bisa dilakukan Iya, secara remote kan dan gajinya pakai dolar gitu dolar, misalnya. iya itu, Kan secara dikonversi ke ini rupiah kan tinggi ya, lumayan gitu. lumayan ya. Dan juga gig ekonomi misalnya kayak yang driver, Oh ya, iya jadi kan nggak valid. mesti, nggak terikat Nggak terikat, gimana-gimana bisa bener buat sambilan juga kan. bener. Nah kayak gitu. Jadi banyak, beraneka ragam gitu pilihan karir untuk saat ini Iya, ya. jadi lebih istilahnya fleksibel, Miss. Iya. Makanya sekarang kan Gen Z atau gen milenial yang sekarang freelance ya, mereka itu bisa kadang ini, ada bercandaannya gini, "Wah, aku kerjanya di rumah tapi bisa dapat gaji segini loh. Iya ya, Masa yang kerjanya di kantor cuman dapat segini?" Nah, akhirnya iya kan jadi tren itu akhirnya. jadi ada pembandingan Iya, ya. akhirnya sekarang itu kan booming, terus akhirnya banyak orang-orang yang lulusan baru nih, ter terpantik nih Mmm, emosinya, "Wah, freelance menarik nih, cobalah iya cari freelance," kayak iya, gitu. nggak terikat tapi juga, Hasilnya ya menjanjikan, lumayan ya, betul, signifikan ya, kayak gitu. signifikan banget. Oke, dan berikutnya terkait dengan transparansi gaji dan budaya kerja semakin tinggi. Ini make sense juga karena kan tadi seperti yang Mas Indo mention juga, ketika ada pembukaan lowongan kerja itu kan udah tertera juga, skill yang dibutuhkan, Iya, usia, rentang usianya dan juga mungkin di-spill juga rentang gajinya. Jadi misalnya, ada Gen Z nih bekerja di perusahaan ini dengan pekerjaan yang sama dengan lowongan itu dibandingin sama kerjaannya, tapi di situ mungkin gajinya lebih tinggi iya, atau lokasinya lebih dekat atau sepertinya lebih keren atau lebih seperti apa, keren, dia betul. memilih untuk berpindah tempat kerja jadinya kan Iya, ya. Jadi karena akses informasi yang gampang dan pilihannya juga makin banyak banyak, variasi, jadi betul. bisa jadi sebenarnya Miss curiga juga nih, jangan-jangan Gen Z itu bisa jadi, di satu waktu itu bisa menduduki profesi yang lebih dari satu ya? Bener itu, Miss. Gitu ya? Fakta itu. Oh fakta? Fakta itu, Miss. Karena apa, sekarang itu nggak bisa dipungkirin ya, misalkan nih siang kerja di sini, Iya, malam itu bisa beda lagi, Miss. bener ya? Bisa jadi, "Wah, aku kerjanya sampingannya gini." Oke. Alasannya buat apa? Yes, cari sampingan buat Uang nambah-nambah uang saku ya? uang sakulah, kayak gitu. Itu Oke, sih. jadi itu udah menjadi suatu hal yang lumrah ya kalau untuk generasi muda atau Gen Z terutama itu untuk, bisa bekerja di 2 tempat,
atau 3 tempat yang Bener berbeda? Kayak gitu ya, bener itu, profesi yang berbeda ya? valid valid banget itu, Miss, sekarang. Oke, siap, noted Loh, ya. bahkan nggak usah bekerja, Miss, orang sekarang sekolah, kuliah pun bisa nyambi kerja loh, Miss. Oh iya iya, Kan keren oh sekarang benar itu, benar Miss, benar benar ya, gitu. benar. Karena dengan kemudahan juga ya yang Kemudahan diberikan ya. teknologi, Iya, akhirnya mereka mencoba untuk mencari peluang, benar benar kayak benar. gitu. Jadi udah ada alternatif selain, sekolah yang konvensional juga ada yang mungkin menggunakan yang video ataupun yang universitas terbuka yang belajar online ini ya, Yes, oke. sekarang lebih mementingkan ini sih, learning management system Iya atau LMS iya, kayak gitu. oke siap. Nah dan berikutnya nih Mas, ini ada data ya dari LinkedIn Economic Graph menunjukkan kalau tren global bahwa pekerja yang muda itu lebih aktif berpindah peran dan industri dibandingkan generasi sebelumnya. Ini Dia tadi seperti yang Mas Indro bilang itu dipengaruhi oleh ini ya, keinginan untuk berkembang dan perlu berkembang. tantangan ya, Mas, ya? Yes, betul. Karena Gen Z itu kan sebetulnya kan lebih suka ini ya, tantangan. Ketika mereka mendapatkan tantangan, terus mereka bisa mendapatkan, upgrade diri di dalam Mmm, situ, akhirnya mereka mencoba untuk mengeksplor banyak hal dalam oke satu waktu, oke kayak gitu. oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya pun Gen Z itu berada di satu tempat dan tempat itu masih bisa memfasilitasi atau memenuhi rasa ingin tahunya mereka, kebutuhan untuk tantangannya mereka, mereka sebenarnya masih bakal bisa tetap di tempat itu berarti ya? Pasti Tapi pasti kalau seperti itu. misalnya mereka ngerasa tempat itu udah nggak bisa menyediakan, Iya ruang-ruang bertumbuh lagi, udah mentok, mereka akan hanya mentok di situ-situ aja. iya, Itu akan menjadi pertimbangan Gen Z untuk bisa melihat peluang di tempat lain ya berarti? yes. Selain peluang kan juga ini ya, sesuai dengan suasana hatinya juga. Oke. Kalau misalkan mereka merasa, udah nggak dapat sebuah makna di dalam tempat Mmm, itu atau di perusahaan itu, mereka mencoba untuk mencari suasana baru yang lebih istilahnya lebih bisa, apa ya, lebih bikin di dalam hati itu tenang gitu loh, Miss, kayak oke. gitu. Maksudnya yang kayak makna atau makna dalam hati tuh kayak gimana sih, Mas? Maksudnya ketika kita bekerja kalau lama-lama kan boring nih. Boring? Kalau udah kerasa boring itu mereka biasanya produktivitasnya mulai menurun. Oke Nah, akhirnya cobalah untuk mencari suasana baru, suasana oke. tempat kerja baru, yang di mana di tempat baru itu pekerjaannya juga lebih lebih menantang juga. Akhirnya mereka, bekerja itu produktivitasnya secara nggak langsung akan terpicu Terpacu juga kembali, ya? gitu. Oke. Itu sih. Tapi berarti Gen Z ini bosenan dong emang? Di satu sisi bosenan, Miss, Bosenan ya? bosenan. Bosenan Iya, ya? karena ya itu mood-nya itu sih. Mood-nya itu ya Yes. harus bisa dikasih terus ya? Iya, betul. Serba Alright. salah juga ya, Mas, ya, kalau Iya kita ya? ngomongin mood itu serba salah emang, Iya, karena gitu. mood tuh nggak stabil kan? Iya, Iya, betul. betul betul betul. Oke, jadi emang bener ya kalau pekerja muda tuh emang cenderung untuk lebih aktif berpindah tempat kerja ya, Fakta banget. industri. Lalu yang berikutnya juga dari LinkedIn Skill First Report juga menunjukkan kebutuhan keterampilan berubah cepat ya dan pendekatan berbasis skill itu semakin dominan dibandingkan hanya gelar formal. Ibarat dibandingkan hanya melihat ijazah, Yes, lebih fokus sekarang kita cek keterampilannya bisa apa, skill-nya bisa apa aja kayak gitu. oke. Itu fakta banget, Mas, Kakak ya? 100% karena apa, sekarang itu orang yang punya ini ya, sertifikat dari sertifikasi online ya, misalkan Oke. course, Oke. ketika mereka sudah mempelajari another skill Mmm, yang menurut perusahaan itu match dengan heeh, kebutuhannya, mereka akan lebih cenderung memberikan peluang yang besar oke ke, tenaga kerja itu dibandingkan dengan melihat, ijazah mereka. oke. Kalau misalkan secara ijazah mereka istilahnya kumlot, tapi Mhm, mereka nggak punya skill, ya mmm. percuma. Yang dibutuhkan perusahaan adalah mereka yang sudah punya skill dan punya experience, Bener bener. kayak gitu. Dan di satu sisi juga Miss, dia ngerasa selain skill, hard skill ya, yang Yes, kayak mungkin kemampuan dalam teknologi atau apa juga, soft skill juga nggak sih? iya, Kemampuan leadership, leadership juga. problem solving, critical thinking, itu juga critical ya kayaknya untuk Yes, kemampuan pasti berkomunikasi itu juga soft skill itu juga penting ya di dalam pasti. dunia kerja gitu. Sekarang cenderung lebih suka lebih mencari orang-orang yang punya critical thinking yang tinggi sih, Oke. itu, Karena kuncinya di emang situ. penting ya, karena kita harus beradaptasi dengan cepat. Iya, Iya, gitu. kalau kita dengan orang yang melempem-melempem aja nanti kita bakal nggak bisa gerak nih, Iya, ya. istilahnya kita nggak dapat, pertumbuhan proses yang masif, Iya, gitu. kita bakal kehilangan momentumnya Iya, ya. momentumnya juga bakal stuck di situ-situ aja, kayak gitu. Oke, siap.
Oke, jadi emang bener ya kalau sekarang tuh Bener, keterampilan itu berubah cepat dan, pendekatan yang lebih menomorsatukan skill dibandingkan yes, ijazah, bener itu banget fakta ada di bener lapangan, banget. gitu. Bahkan orang yang istilahnya orang punya satu ijazah nih, 2 ijazah deh, S1 dan S2, di-compare sama orang yang punya 10 sertifikasi yang kelas internasional, itu Iya, udah jauh banget itu jauh ya? gap-nya. Yes, Iya, bener betul. bener bener bener. Wow, jadi sangat penting ya walaupun nanti kita udah lulus S1 atau S2 kita harus tetap, punya kewajiban untuk ingin bertumbuh lebih lagi untuk Iya, betul memperluas skill cakupannya kita ya, betul. kayak gitu. Nah, berarti tadi kan dengan banyak mudahnya informasi terkait lowongan kerja Iya, dan di mana juga ada tendensi kalau Gen Z ini cepat bosen kalau yes, mereka ngerasa tidak terpenuhi lah gitu keinginan mood-nya itu, iya tantangan baru, suasana yang seru, yang buat mereka ngerasa bermakna. iya, betul. Jadi, retensi itu tidak bisa lagi hanya mengandalkan loyalitas emosional semata. Maksudnya kayak gini, Mas, jadi kalau dulu mungkin orang-orang tuh, "Aduh nggak enak nih resign, udah terlanjur dekat sama bos, nanti kalau aku Iya, resign nanti dikiranya gini-gini," atau, "Nggak enak nih resign teman-teman aku yang duanya masih kerja, nanti kalau resign mau barengan aja pas resign satu baru nunggu teman aku yang ini resign," kayak gitu. Kalau Gen Z nggak kayak gitu ya, Mas, pola pikirnya? enggak, yang penting mereka itu bisa punya wadah untuk bertumbuh dan berproses lebih cepat, perkembangannya juga lebih bisa ngena ke Gen Z. Mereka cenderung lebih memilih untuk mengambil tantangan itu, Oke, kayak jadi gitu. terlepas dari entah walaupun dengan bosnya juga baik-baik aja, tapi kalau memang ngerasa, "Aduh ini kayaknya aku udah nggak bertumbuh deh, Iya, kayaknya aku udah ngerasa mentok deh. mentok deh," Akhirnya mereka, ya udahlah, kayaknya aku emang harus pindah. pindah ya, Yes, betul. berpaling hati, Berpaling hati. Kalau bahasa gak sopannya harus transformasi. Gitu. transformasi. Oke, jadi bener nih Gen Z, jadi Gen Z itu bukan zamannya lagi saya bertahan karena tidak enak dengan atasan, tapi saya bertahan karena saya bertumbuh di sini. Iya, betul. Is it true? True. True ya, Fact. 100%. Yes, facts 100%. Oke, jadi Gen Z itu bertahan kalau dia ngerasa dia bertumbuh di Iya. sini. Banyak pembelajaran yang mereka dapatkan untuk menunjang pertumbuhan mereka. Oke, Kalau jadi sekedar nggak enak sama atasan, tapi kita stuck di situ ya percuma, gitu iya, sih. berarti, bagi Gen Z untuk rasa nggak enakan hanya karena udah terlanjur lama itu nggak penting ya? Nggak penting. Yang penting aku bertumbuh nggak di sini? Aku Yes. berkembang nggak nih? Aku makin baik nggak nih? Iya, Ya kalau selama faktanya masih seperti itu. menjawab, "Iya, aku udah bertumbuh di sini, aku makin baik," berarti akan bertahan ya? Yes, itu kan nanti bakal tercermin dari produktivitasnya juga, kayak Oke, gitu. alright. Nah, jadi kalau perusahaan itu tidak memberi ruang buat growth, apakah wajar kalau Gen Z itu pindah? Wajar banget, Wajar wajar banget. wajar banget ya. Ini langsung nggak pakai mikir ya Iya langsung jawabnya. kayak, wajar lah Wajar gitu. itu pasti, karena yang dicari adalah grow fast-nya Iya itu. ya, Kalau mereka nggak bisa mendapatkan itu, ya ngapain, iya ya. itu sih, Jadi gitu. jadi ya kalau maupun dikatain nanti Gen Z itu, "Ah, Gen Z nih mental tempe nih baru masuk udah resign," atau ini, ya bagi mereka ya Kalau nggak sesuai ya ngapain dipertahanin, iya gitu. mereka mereka nggak perlu ngerasa berkecil hati, mereka ya terserah lo mau ngomong apa kali ya. Iya, terserahlah, Cuek ya, cuek cuek lah, aja yang iya penting apa yang aku rasain itu yang lebih penting berarti? iya, kestabilan mood dan juga work life balance, itu Alright, kuncinya di situ. Gen Z ya. Jadi wajar banget Wajar, Gen Z itu kalau pindah kalau emang ngerasa perusahaan itu udah nggak memberi ruang untuk bertumbuh lagi bertumbuh, ya, kayak bener. gitu. Nah, bener nggak sih kalau yang dicari oleh Gen Z itu yang pertama itu karir growth yang jelas? Iya, fakta. Fakta. Jadi Gen Z tuh ngerasa penting banget ya Mas untuk karir aku kalau di stay di organisasi ini atau perusahaan ini, berarti nanti karir aku kayak gini, nanti aku berapa tahun lagi aku kayak gini gitu itu penting ya? Penting, karena mereka butuh yang namanya transparansi Kejelasan. career path-nya seperti apa. Kalau misalkan career path-nya itu nggak mendatangkan pembelajaran baru atau pertumbuhan baru, ya mereka pasti
cut off dari Oke, situ, jadi gitu sih. mereka nggak akan lama bertahan di posisi itu ya, kalau mereka Iya, ngerasa nggak ada peluang bertumbuh untuk karir-karir ke depannya nanti ya? yes, Oke. Dan yang berikut juga ternyata kayaknya ini make sense banget tadi Mas Indro ada mention ini kan meaningful work. iya betul, Pekerjaan yang bermakna. iya. Pekerjaan yang bermakna tuh yang kayak gimana sih, Mas? Maksudnya pekerjaan yang bermakna itu yang kita bisa mendapatkan selain another, eee, Selain gaji? selain gaji, kita juga bisa dapat ini ya, pembelajaran dan experience yang cukup berharga di situ. Yang Oke. bisa kita share lah, kita jadikan cerita lah dengan orang lain itu, Mmm, oh ternyata dengan kita mengambil iya jalur karir seperti ini, iya. fakta uniknya, pengalaman uniknya itu Mmm, seperti ini loh, oke yang bisa menjadikan apa ya, bisa dibanggakan oke. di Dan satu atau sisi. juga bisa memberikan manfaat bagi orang banyak kali ya? Yes. Terus mereka ketika mereka pertumbuhan karir path-nya jelas, mereka itu bisa membanggakan, "Ini loh, aku bisa, eee, menguasai banyak keahlian, aku bisa menduduki banyak bidang." Seperti itu. Kalau orang dulu kan udah di bidang itu Spesialis mereka banget lah. spesialis lah, mereka udah bisa membanggakan hal itu. Tapi Oke. ketika Gen Z udah punya karir yang jelas, pertumbuhan yang jelas, kemudian bidang yang dikuasai itu banyak, mereka akhirnya bisa pamer Oh, di justru situ. kepuasannya kalau mereka bisa menguasai banyak hal ya? Yes, Kayak gitu, betul oke. Kayaknya nomor 3 ini paling bener banget deh, tadi udah di-mention deh, work life betul balance. Work life betul. balance tuh maksudnya kayak gimana sih, Mas? Ya kita antara pekerjaan dan juga kehidupan sehari-hari itu bisa, apa ya, sesuai dengan pertama mood ya, Miss, ya. Mood dan kenyamanan sih, Oke. comfortable lah yang Oke. dicari itu. Karena kalau kita merasa nyaman, berarti kita merasa aman di dalam situ. Oke Kita merasa aman, kemudian kita merasa, hal-hal yang kita lakukan itu pasti disupport di oke. situ. Karena kalau misalkan kita terlalu diforsir ya dalam Mmm, bekerja ya, pastinya capek. Nah, kalau udah capek, mood-nya jelek, aduh udah itu habis itu, Miss. habis ya. Udah langsung By the way, kenapa work life balance itu penting bagi Gen Z? karena itu mempengaruhi produktivitas sih, Oke. kalau misalkan kita nggak mendapatkan work life balance yang seimbang, kalau kita cuman Kerja kerja aja, kerja bagi kuda. kerja kerja lembur bagai kuda, itu pasti ya kita ngerasa bukan sebagai ini ya, insan yang bertumbuh ya, tapi sebagai sumber daya yang Oke, dimanfaatkan, dieksploitasi. dieksploitasi, kayak gitu. Oke Makanya mereka butuh yang namanya ruang untuk istilahnya bertumbuh, tapi juga membawa pertumbuhan itu ke dalam experience yang cukup berharga. oke. Kenyamanan juga dijadikan aspek utama, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau zaman dulu ya, baik baby boomers atau Gen X, mungkin mereka pernah ada di fase yang usia produktifnya mereka itu dihabiskan mostly untuk bekerja, untuk Iya menabung biar nanti di masa tua itu bisa menikmati hasilnya, jerih payahnya, kayak iya, gitu. heeh. Jadi, bakal dihabisin waktunya banyak untuk bekerja dan nanti biar usia pensiun mereka tinggal menikmati hasilnya. Tapi Mmm, kalau Gen Z nggak mesti kayak gitu ya? nggak mesti. Jadi sambil hidup ini ya sambil kerja juga, sambil juga menikmati hidup juga ya Iya, berarti ya? heeh. Itu Se penting ya bagi Gen Z? penting. Bisa dikatakan sih, kalau kita bisa kerja sesuai dengan hobi kita atau Iya, kesenangan kita, ya kita bakal fine-fine aja di dalam situ, bakal lebih enjoy ya? lebih enjoy gitu. Makanya kan sekarang kayak kita lihat Google ya, kan Hmm. ternyata Google kan sekarang ada kafenya, ada Oh, mini iya games-nya, iya. ada biliarnya, kan buat apa? Oh ya, selain kerja kita juga bisa dapat kesenangan dari Oke hiburan yang kita dapatkan di sini loh, oke. tuh. Jadi penting ya Penting hiburan itu banget. biar tetap waras ya, Mas, ya? Biar tetap ya, biar tetap stay Mental waras, health-nya mental terjaga. health-nya tetap terjaga.